Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan masih dalam konteks tentang kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Dan pertanyaan itu dapat mengimprove pribadi kita, dapat bertumbuh, mengembangkan kepribadian kita. Dan pertanyaan itu ada 10 ya, dan kita tiba di pertanyaan yang keempat. Nah, apakah kita menginvestasikan waktu dengan orang yang benar? Ya, itu masalah hubungan. Kita perlu menginvestasikan waktu dengan orang yang benar sesuai dengan minat, bakat, dan bidang atau zona kekuatan kita. Makanya kita perlu mengajukan perlu memperhatikan 3 hal ini. Ketika kita berada bersama dengan orang yang tepat dan mengajukan pertanyaan yang salah, itu kita memboroskan waktu. Yang kedua, ketika kita berada bersama dengan orang yang salah dan kita mengajukan pertanyaan yang tepat, itu juga kita menghabiskan waktu. Ketika kita bertanya pada orang yang tepat dengan pertanyaan yang tepat, itu adalah menginvestasikan waktu. Jadi kita perlu ya mencari pertanyaan yang tepat kepada orang yang tepat yang menjadi mentor kita. Lalu selanjutnya yang kelima, apakah kita tinggal di zona kekuatan kita sendiri? Ini masalah keefektifan. Jadi kita perlu tahu zona kekuatan kita, kita masuk di zona itu dan kita tinggal di sana. Ini masalah keefektifan. Ingat yang dikatakan Henry Ford ketika berkata, apa sih yang layak, siapa sih yang layak menjadi bos? Henry Ford ngomong, ya gampang. Ketika seorang kuartet atau sekelompok kuartet ya, 4 suara ya, ingin menentukan tenor, ya pilihlah orang yang bisa menyanyikan tenor. Artinya pemimpin itu harus berkapasitas di bidangnya. Kalau pemimpin tidak melakukan sesuatu yang dia tidak kuasai, ya berarti dia bukanlah pemimpin. Jadi dia harus menguasai bidangnya, zona kekuatannya. Lalu selanjutnya, apakah saya membawa orang lain ke tingkat yang lebih tinggi? Ini masalah misi sebenarnya. Apakah kita mau mengembangkan orang lain? Apakah kita mau produktivitas dari tim kita bertambah, organisasi kita, keluarga kita, atau saja kita harus mau mengembangkan orang lain. Karena ketika kita mengembangkan orang lain, kita pun jadi berkembang, kita terus belajar, kita terus bertumbuh kembang. Lalu selanjutnya, apakah saya mengurus yang namanya hari ini? Ini pertanyaan tentang sukses. Sebenarnya orang yang sukses adalah bisa dilihat dari jurnal atau agenda hariannya. Karena apa? Dari agenda hariannya kita tahu dia efektif, efisien, dan dia akan sukses. Karena kesuksesan satu hari akan menjadi 1 minggu, 1 bulan, akan jadi 1 tahun dan dekade. Nah, orang yang terlalu memusingkan yang kemarin, lalu bahkan dia terlalu memproyeksikan ke depan, itu juga kurang baik. Artinya, kalau kita efektif hidup kita, agenda harian kita baik, maka kita bisa merangkai masa depan menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya hari ini kita nggak baik, itu nanti kita harus membayarnya besok persoalan. Jadi lakukan yang terbaik di hari ini. Lalu selanjutnya, apakah saya menyediakan waktu untuk berpikir? Ini pertanyaan tentang strategis sebenarnya. Banyak pemimpin yang aktif, dia melakukan meeting, rapat, melakukan banyak hal, tetapi dia tidak merenung. Apa sih yang perlu kita renungkan? Ada beberapa tips. Kita perlu menemukan tempat yang tepat. Seperti saya ada punya kursi khusus di rumah saya, dan kursi itu sering menjadi tempat ide-ide saya bisa bertambah. Lalu selanjutnya kita punya cara, gagasan-gagasan. Gimana sih kita memperdalam ide? Lalu paling bagus kita punya tim agar gagasan-gagasan kita teruji. Lalu setelah itu kita bisa mengibarkan gagasan-gagasan, kita uji gagasan itu, dan yang terakhir kita harus mendaratkan gagasan-gagasan itu. Gagasan kita harus menjadi sebuah project, sebuah kenyataan. Nah, itu baru bisa menjadi powerful. Lalu selanjutnya, apakah saya mengembangkan pemimpin lain? Nah, ini masalah warisan. Kita kalau ingin membuat komunitas lebih baik, produktivitas di kantor, di tempat kerjaan kita lebih baik, keluarga, masyarakat, bahkan menjadi negara yang lebih baik, kita perlu menciptakan SDM-SDM unggul, pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Dan kita harus
mewariskan itu kepada bangsa dan negara Indonesia. Lalu selanjutnya, apakah saya menyenangkan Tuhan? Ini masalah iman atau kepercayaan. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita ini menyenangkan hati Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan, kita akan melakukan yang terbaik. Kita akan terus melakukan yang terbaik. Nah, jadi sebenarnya kita, apa sih peran pertanyaan itu? Sekali lagi, kalau kita tidak bertanya, mungkin tadi dikatakan di segmen awal, kita kalau tidak bertanya, kita bisa jadi bodoh selama 5 menit ya kalau kita bertanya. Tapi kalau nggak bertanya bisa bodoh selamanya. Tetapi memang kalau kita menanyakan pertanyaan itu terus terulang-ulang, yang bukan itu ya, berarti kita nggak pernah belajar. Jadi pertanyaan itu meningkatkan kita untuk belajar. Dan kita juga harus banyak mendengar. Karena ada pepatah mengatakan, orang kecil memonopoli di dalam berbicara, tapi orang besar memonopoli di dalam mendengarkan atau menyimak. Nah, kalau kita sudah nyaman dan tidak banyak mengajukan pertanyaan, saran saya, berarti kita sudah tidak siap untuk memimpin atau tidak siap hidup sebenarnya, atau kita mau pensiun karena kita tidak lagi bertanya. Jadi pertanyaan itu akan menggairahkan kita, akan memberi kita antusias untuk kita terus berkarya bagi keluarga, masyarakat, pekerjaan kita, dan bagi negara kita Indonesia tercinta. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.